122. Kalau aku, Fauzan Iqbal Pratama dengan NIM 126. Aku Faras Alifianti dengan NIM 135. Aku Hesna Amalia Zaida dengan NIM 143. Penjelasan pertama dijelaskan oleh Arifandi Pratama. Tujuan pembelajaran dari materi Islam dan perubahan sosial. Yang pertama, kita bisa mengetahui definisi dan prinsip-prinsip dasar dari perubahan sosial. Yang kedua, kita bisa mengetahui apa saja aspek dalam perubahan sosial itu. Yang ketiga, kita bisa mengetahui dan mengenali lebih dalam apa saja perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Dan yang keempat dan yang terakhir, itu kita bisa mengetahui bagaimana sikap kita merespon dalam pandangan Islam terhadap perubahan sosial itu. Aspek-aspek perubahan sosial. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama, itu ada aspek struktural, yaitu perubahan dalam pola dan hubungan dalam masyarakat. Contohnya, struktur keluarga besar seperti kakek, nenek, orang tua, dan anak sekarang menjadi keluarga inti, yaitu hanya orang tua dan anak. Yang kedua, ada aspek kultural, perubahan dalam nilai, norma, kepercayaan, dan cara hidup. Contohnya, norma perempuan utama di rumah sekarang berubah menjadi kesetaraan gender di ruang publik. Dan yang ketiga, ada aspek proses, yaitu berkaitan dengan bagaimana perubahan itu terjadi. Contohnya, proses asimilasi atau peleburan dan akulturasi, pencampuran budaya dalam masyarakat multi etnis. Yang keempat, ada aspek pendorong atau termasuk pendorong faktor, yaitu hal-hal yang memacu atau memicu perubahan itu. Contohnya, penemuan baru yang menjadikan inovasi untuk memudahkan kita seperti AI, gadget. Lalu ada konflik yang akan memicu perubahan-perubahan dalam kita melanjutkan hidup. Dan yang terakhir, ada aspek penghambat, itu termasuk beberapa faktor juga, yaitu hal-hal yang memperlambat perubahan. Contohnya, ada tradisi yang kuat dan kental sehingga perubahan itu masih sukar terjadi di daerah yang tradisinya masih kental. Selanjutnya, penjelasan kedua dijelaskan oleh Fauzan Iqbal Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama dengan nilai Islam. Materi ini pada dasarnya mengajarkan kita cara bersikap dan bertindak yang benar ketika menghadapi perubahan zaman. Tidak semua perubahan harus ditolak, tapi juga tidak semua harus diikuti. Nilai-nilai Islam berfungsi sebagai pegangan agar kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dengan ajaran agama Islam. Dengan nilai Islam, kita diajarkan untuk berpikir sebelum bertindak, menjaga akhlak dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun zaman telah berubah. Islam mengajarkan keseimbangan antara mengikuti perkembangan zaman dan menjaga iman serta moral. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu media sosial. Dengan nilai Islam, kita belajar untuk tidak menyebarkan hoax, fitnah, atau komentar kasar, dan menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faras Alifianti. Masuk pada definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam cara hidup, nilai, pola, perilaku, dan norma yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa terjadi secara lambat ataupun cepat dan memengaruhi banyak aspek kehidupan bersama. Contoh sederhananya, dulu masyarakat banyak bertani, sekarang banyak yang bekerja di kantor atau industri. Dulu komunikasi lewat surat butuh waktu lama, sekarang dengan smartphone kita bisa langsung terhubung ke seluruh dunia. Pandangan Islam dan sikap kita terhadap perubahan sosial. Islam melihat perubahan sosial sebagai hal yang wajar dan bagian dari ketetapan Allah. Allah tidak mengubah nasib suatu masyarakat sebelum mereka mengubah diri sendiri. Artinya, manusia punya peran aktif dalam perubahan. 2 prinsip utama, 1 prinsip tetap, 2 prinsip fleksibel. Sikap Muslim menghadapi perubahan. Kita harus bersikap seperti pandu dan filter.
jadi filter atau selektif, tidak langsung menolak atau menerima semua perubahan. Gunakan ilmu agama sebagai penyaring. Jika perubahan itu baik, membantu dakwah, memudahkan urusan, atau adil, kita ambil dan dukung. Jika perubahan itu buruk, bisa merusak akidah, akhlak, atau sosial, kita tinggalkan dan perbaiki. 2. Bisa jadi pandu atau aktif. Jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku perubahan yang baik. Memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, dakwah online, bisnis, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, pegang prinsip, lincah bereaksi, berpegang teguh pada ajaran agama, tetapi lincah dan kreatif pada menyikapi perkembangan zaman. Contohnya itu berbusana sesuai syariah, tapi tetap modis dan relevan. Kemudian akan dijelaskan oleh Hasna Amalia Zaida. Sekarang saya akan menyebutkan contoh perubahan sosial yang ada di Indonesia. 5 bukti nyata perubahan sosial yang mungkin kalian sendiri sudah melihat di sekitaran kalian, sudah menyebar gitu ya. Nah, 5 contoh nyata yang udah nggak asing ini lagi, yaitu ada yang pertama itu ada dari bertani ke dunia digital. Jadi ini termasuknya perubahan mata pencaharian. Nah, dulu itu kebanyakan orang Indonesia itu bekerja di sektor pertanian atau sebagai buruh. Sekarang dengan adanya internet dan smartphone dan handphone, begitulah sejenisnya, gadget, handphone, smartphone. Nah, muncul profesi baru. Apa profesi barunya? Yaitu sebagai YouTuber, konten kreator, driver online, contohnya Gojek, Grab, pedagang online. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi itu membuka peluang yang sangat besar untuk kerja baru dan mengubah cara orang mencari nafkah. Nah, contoh yang kedua itu ada cara belanja pasar tradisional ke e-commerce, yang di situ apa-apa serba online. Nah, dulu ibu-ibu itu biasanya belanja di warung, di pasar, di toko. Sekarang karena adanya toko online, banyaknya toko online, sekarang lebih banyak yang memilih beralih ke Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Instagram Store. Nah, perubahan ini itu membuat transaksi jual beli lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan dari rumah. Namun, pasar tradisional juga masih ada dan tetap penting. Contoh yang ketiga itu terdapat transportasi. Dulu memakainya ojek konvensional. Sekarang Gojek atau Grab online. Ojek dulu itu tidak teratur, harus tawar-menawar harga, harus mangkal menunggu para penumpangnya, harus menawarkan jasanya dia. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi seperti Gojek dan Grab online itu, tarifnya lebih jelas, harganya juga lebih jelas, pemesanan lebih mudah via aplikasi, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Ini adalah salah satu contoh perubahan sosial karena teknologi digital. Contoh keempat yaitu komunikasi. Jadi dulu itu menggunakan surat dan telepon rumah, dan sekarang itu menggunakan media sosial. Dulu jika ingin berkomunikasi jarak jauh, berkabar jarak jauh, orang itu menggunakan surat atau telepon rumah. Nah, sekarang hampir semua orang itu menggunakan Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter. Nah, tidak hanya untuk chat, melainkan kita mendapat informasi dari luar maupun dari dalam, sumber seluruh informasi, hiburan, bahkan mengubah cara kita bersosialisasi kepada orang lain. Yang terakhir, contoh kelima ini ada pendidikan. Jadi dulu memakainya dari sekolah formal ke kelas online atau daring. Akibat pandemi COVID-19, sekolah dan kuliah ke sistem daring itu atau online ini mengakibatkan
Satu, guru dan siswa belajar menggunakan platform seperti Google Classroom, Zoom, gitu. Nah, yang kedua, orang tua ikut terlibat dalam proses belajar anak. Kenapa begitu? Karena kita sering, maksudnya daring itu kita sering bertanyanya kepada orang tua. Nah, yang ketiga itu munculnya tantangan baru seperti sinyal atau internet yang susah. Kenapa bisa disebut munculnya tantangan baru dalam persinyalan itu? Karena kan setiap daerah berbeda-beda. Ada sinyalnya gampang, ada yang sinyalnya susah, hilang-hilangan. Nah, itu menjadi tantangan betul bagi kita yang melaksanakan daring atau via Google Classroom. Nah, sekarang mengapa perubahan sosial ini penting? Karena perubahan sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Teknologi adalah salah satu pendorong utama, tetapi kita juga harus bijak dalam menyikapinya agar tidak meninggalkan nilai-nilai baik yang sudah ada. Jadi seperti itu kesimpulan kecilnya dari perubahan sosial ini. Sekarang kita akan menarik kesimpulannya dari perubahan sosial yang tadi. Nah, jadi kesimpulan pada perubahan sosial ini, perubahan sosial itu termasuknya bagian alami dari kehidupan masyarakat. Setiap perubahan baik kecil maupun besar akan memengaruhi cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara berperilaku kita, baik sebagai individu maupun kelompok. Nah, dampak perubahan sosial sendiri ini ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Apa dampak positifnya? Nah, dampak positifnya itu terdapat yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa buktinya? Membuat hidup kita menjadi lebih mudah, lebih praktis, apa-apa gampang. Terus yang kedua itu ada kesejahteraan meningkat, banyak lapangan kerja baru, atau akses informasi itu jadi mudah kita dapat gitu. Terus yang ketiga itu efisiensi dalam berbagai bidang, yaitu apa? Transportasi, pendidikan, perdagangan. Nah, itu termasuk efisiensi dalam berbagai bidang yang peluangnya itu kebetulan besar gitu. Nah, selain ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Yaitu yang pertama, nilai moral dan budaya itu bisa luntur. Kenapa? Karena pengaruh gaya hidup baru. Kita nggak inget kalau zaman dulu itu gimana gitu loh. Saking ada yang lebih praktis, lebih mudah gitu. Jadi kita udah masuk ke zona nyaman dengan gaya hidup baru gitu. Nah, yang kedua, ketimpangan sosial. Tidak semua orang itu punya akses yang sama terhadap teknologi. Yang ketiga, konflik atau kesenjangan generasi antara yang terbiasa dengan cara lama atau terbiasa dengan cara gaya hidup yang baru. Bagaimana kita menyikapi perubahan sosial ini? Nah, agar perubahan sosial membawa kebaikan bagi semua, bagi diri sendiri, bagi orang lain, kita perlu mengarahkannya dengan nilai-nilai luhur, yaitu terutama dalam nilai-nilai keislaman, seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Keadilan memastikan semua pihak mendapat hak yang sama. Tanggung jawab menggunakan teknologi yang bijak dengan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, kepedulian sosial, tidak meninggalkan mereka yang kesulitan beradaptasi. Kita yang sudah bisa harus membantu yang belum bisa, seperti itu contohnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menjunjung tinggi kemaslahatan bersama, dan yang kedua menciptakan kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Nah, pesan penting dari saya, perubahan itu pasti terjadi setiap dari zaman ke zaman. Nah, tapi kitalah yang menentukan apakah perubahan itu akan membawa dampak baik, apakah
perubahan itu akan membawa dampak yang buruk. Nah, dengan ilmu sikap kritis dan nilai-nilai positif, kita bisa menghadapi perubahan dengan bijak. Itu dia tugas video dari kelompok 10. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian karena telah menonton video kami hingga selesai. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang jelas ataupun salah kata dari kami. Semoga tugas ini dapat menginspirasi dan sampai jumpa di tugas berikutnya. Dadah!